perlukan 1.000 hektar tanah untuk membuat danau-danau. Hey guys, duluan ya guys ya. Yang lihat Pak KDM bikin gebrakan lagi, katanya bakal memperbanyak danau di Kabupaten Bandung. Nah, apakah betul ini secara matematika memperbanyak danau bisa menjadi solusi banjir di Kabupaten Bandung? Kira-kira Bapak Pramono Anung iri apa enggak teman-teman ketika melihat sekarang Kang Deddy Mulyadi punya strategi yang sangat luar biasa untuk mengatasi banjir yang terjadi di kota Bandung teman-teman ya, di kota dan di Kabupaten Bandung teman-teman. Rencana Kang Deddy Mulyadi akan membuat danau-danau yang ada di Bandung Raya ya sebagai upaya penanganan banjir teman-teman ya. Gak lama-lama kita baca, kita lihat apa sih yang akan dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi untuk menangani persoalan banjir teman-teman ya. Yang pertama, visi Bandung sebagai bendungan. Kang Deddy Mulyadi memiliki filosofi bahwa secara geografis cekungan Bandung sejatinya adalah sebuah bendungan alami. Karena itu Kang Deddy Mulyadi ingin mengembalikan fungsi tersebut dengan memperbanyak danau retensi atau embung sebagai tempat parkir air hujan, alih-alih hanya mengandalkan sodetan atau pengerukan sungai yang dinilai tidak lagi cukup. Nah, ini yang saya kira sangat menarik. Yang kedua, skala proyek dan anggaran fantastis. Berdasarkan pernyataannya pada 22 April 2026, Kang Deddy Mulyadi menyebutkan target yang sangat besar, teman-teman ya. Kebutuhan lahannya itu dibutuhkan sekitar 1.000 hektar lahan di seluruh Bandung Raya untuk dijadikan danau-danau penampung. Bayangkan teman-teman, ini tentu sudah melakukan pengamatan dari tim ahli ya, saya yakin ya Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur juga punya pertimbangan atas ini. Kenapa angkanya harus 1.000 hektar gitu ya. Dan estimasi anggarannya itu mencapai 7 triliun. Angka ini difokuskan terutama untuk biaya pembebasan lahan yang selama ini masih menjadi kendala utama ya. Tahap awal Pemprov Jawa Barat saat ini sudah mulai fokus pada pembebasan lahan seluas 3 hektar di titik-titik paling rawan banjir untuk segera dibangun danau retensi percontohan. Ini adalah sebuah pergerakan yang saya kira sangat baik teman-teman ya. Untuk kemudian bagaimana Kang Deddy Mulyadi sebagai seorang gubernur mengantisipasi banjir, menangani persoalan banjir yang selama ini menghantui di kota Bandung teman-teman. Karena danau dengan jumlah 1.000 hektar itu saya yakinlah akan sangat mengurangi potensi banjir terjadi teman-teman. Andaikan toh kemudian kalau danau-danau itu sudah terbangun ya, andaikan sudah terbangun dan masih mengalami kebanjiran di Bandung Raya, saya yakin banjirnya itu tidak lama ya, akan cepat surut seperti apa yang terjadi di Peak 2 teman-teman. Kita tahu bahwa Peak 2 itu pernah mengalami kebanjiran kemarin-kemarin ini, tetapi Peak 2 itu surutnya lebih cepat ketimbang daerah-daerah Jakarta yang lain gitu kan. Itu kan karena kualitas pompa air, kualitas penampungan air, volume penampungan airnya sangat baik gitu loh. Drainasenya juga sangat baik gitu. Dan saya yakin apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi tentu melalui mekanisme dan evaluasi yang akan dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ini akan berhasil ya untuk kemudian mengatasi persoalan banjir yang ada di kota Bandung teman-teman. Lalu pertanyaannya, apa kemudian Pemprov Jakarta atau Bapak Pramono Anung sebagai gubernur Jakarta mampu atau punya ide-ide gagasan seperti apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi? Karena saya lihat selama ini Kang Deddy Mulyadi, Pramono Anung itu selalu menjawab persoalan yang ada di masyarakat hanya dengan konferensi pers. Tidak ada ide-ide gitu. Hanya janji-janji politiknya saja yang sampai hari ini masih berkeliaran di sosial media tuh ya, track recordnya tuh sering diungkit-ungkit ya. Kita lanjutkan ke 3 ya, integrasi dengan tata ruang. Rencana pembangunan danau ini tidak berdiri sendiri. KDM mendorong beberapa langkah pendukung. Yang pertama, evaluasi tata ruang. Ia mengkritik alih fungsi lahan sawah menjadi kawasan industri dan pabrik yang masif di Kabupaten Bandung. Ia meminta adanya revisi tata ruang tahun ini juga. Yang kedua, Pergub tanaman keras ya. Untuk mendukung daerah tangkapan air di hulu, Kang Deddy Mulyadi berencana menerbitkan peraturan gubernur yang mewajibkan penanaman tanaman keras seperti kopi dan teh di kawasan lereng, menggantikan tanaman sayuran yang akarnya kurang kuat menahan air dan tanah, seperti apa yang terjadi di salah satu
Kabupaten Bandung atau di Kota Bandung, itu saya lupa, kemarin-kemarin ini ya terjadi banjir dan longsor. Itu kan itu areal yang dulunya areal perhutanan, masih banyak sekali pohon-pohon, tetapi itu kemudian berubah menjadi tanaman sayuran gitu loh. Dan dia terbukti gitu loh mengalami kebanjiran dan kelongsoran, teman-teman. Pemanfaatan lahan perusahaan, KDM mengusulkan agar lahan terbuka milik perusahaan-perusahaan yang ada di Bandung diwajibkan memiliki danau buatan sendiri untuk membantu daya tampung air di lingkungan sekitar mereka. Fokus wilayah program ini diprioritaskan untuk wilayah yang menjadi langganan banjir parah seperti Dayakolot, Bojong Soang, dan Sapan. Selain membangun danau baru, ia juga berencana meningkatkan kapasitas dan kualitas Danau Raya Sapan agar fungsinya lebih maksimal. Catatan dari Kang Deddy Mulyadi ini menegaskan bahwa proyek ini membutuhkan kolaborasi lintas wilayah, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Cimahi, dan KBP, serta dukungan dana dari pemerintah pusat karena skalanya yang sangat masif, teman-teman. Jadi ini tidak hanya Kang Deddy Mulyadi secara individu, ini juga butuh kolaborasi dan kerjasama dari semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, dari Pemkot Bandung, Pemkab Bandung, Cimahi gitu loh ya. Jadi saya rasa strategi Kang Deddy Mulyadi ini harus sama-sama kita dukung, teman-teman ya. Harus sama-sama kita dukung dan kita apresiasi, dan semoga langkah ini menjadi titik akhir dari permasalahan banjir yang ada di Bandung gitu loh. Ya, kita doakan semoga ini berhasil dan lancar, dan Kang Deddy Mulyadi diberikan kesehatan, keselamatan ya, dan diberikan semangat dalam membangun Jawa Barat istimewa. Yang lihat Pak KDM bikin gebrakan lagi, katanya bakal memperbanyak danau di Kabupaten Bandung. Nah, apakah betul ini secara matematika memperbanyak danau bisa menjadi solusi banjir di Kabupaten Bandung? Ini banjir di Kabupaten Bandung itu sejak aku SD udah ada ini, sampai sekarang belum selesai-selesai. Rumusnya adalah ini, Q sama dengan CIA. Nah, paling penting rumus itu adalah ada di coefficient runoff-nya. Antara hutan dengan lahan terbuka itu sangat beda jauh. Lihat, kalau hutan itu cuma 0,05, sedangkan lahan yang terbuka ini 0,9. Artinya kalau hutan itu bisa menyerap 95% air, sedangkan lahan terbuka ini cuma 10% air. Dan ini coefficient runoff untuk lahan-lahan yang lainnya, ada berbagai macam jenis. Mengatakan kalau hujan deras ini, dia yang menampung di sini kan adalah das ya. Nah, tapi kalau di sisinya ini ada industri, ada perkebunan, ada hutan. Nah, ini beda-beda penyerapannya. Kalau industri ini kayak batu, dia nggak nyerap, jadi langsung kebuang ke bawah. Nah, ini kicknya yang buang ke bawah yang jadi banjir. Tapi kalau misalkan perkebunan ya sponsnya kecil. Tapi kalau hutan ini sponsnya gede, jadi yang langsung ke bawah itu semakin sedikit diserap oleh hutan. Kalau kita lihat Kabupaten Bandung itu 1984, lihat kayak gini. Masih hijau-hijau. Sekarang tahun 2020 udah mulai agak jadi kota semua. Dan ini angka-angkanya ternyata ada juga nih. 1990 kita itu hutannya ada 48.000 di Kabupaten Bandung. Sedangkan 2024 hutannya mengurangi jadi 41.000. Sehingga nanti coefficient runoff-nya pasti bakal turun ini karena hutannya udah berkurang. Nah, cara mendapatkan rumus coefficient runoff itu pakai rumus ini. Kita lihat data-datanya 1990 itu kayak gini komposisinya. Sedangkan 2024 komposisinya kayak gini. Kalau kita lihat di sini hutan turun. Kemudian non forest natural formation turun. Agrikultur naik, non vegetable area juga naik, dan water body juga turun. Nah, kita hitung tahun 1990 coefficient runoff-nya 0,31485. 2024 coefficient runoff-nya 0,3254. Artinya coefficient runoff ini naik 3,35%. Nah, naik itu jelek ya artinya. Luas Kabupaten Bandung sekitar 1.700 km persegi, dan di sini rata-rata hujan di Bandung itu 180,4 mm. Kita masukin lagi ke rumus ini. Nih, 1990 itu airnya itu ada sekitar 99 juta meter kubik. Dan ini sekarang 103 juta meter kubik. Artinya ada tambahan limpahan air 3 juta meter kubik akibat perubahan tata ruang. Nah, solusinya kemarin sudah ada di Kabupaten Bandung itu namanya retensi Cienteng. Ini bisa menampung 235.000 meter kubik. Nah, kalau misalnya pengen menampung 3 juta, ya berarti tinggal dibagi aja. Kita harus butuh 14 danau seluas retensi Cienteng. Kalau kita lihat biayanya itu sekitar 204 miliar satu retensi itu. Berarti butuh biayanya 2,85 triliun. Ada sebenarnya solusi lain, yaitu yang mengendalikan hutan pada aslinya. Kalau kita lihat perbedaan delta C-nya itu sekitar 0,225. Artinya, kita itu butuh sekitar 8.266 hektar hutan. Ini biayanya lebih murah karena 1 hektar hutan itu butuhnya cuma 80 juta, berarti sekitar 600 miliar. Jadi solusinya bisa kayak gini. Kalau kita pakai danau, ini banyaknya harus ada 14 retensi. Kalau pakai hutan ada 8.000. Biayanya ini tadi 2,85 triliun, kalau pakai hutan 600 triliun. Nah, tapi kelemahannya di sini ada durasinya. Kalau danau kan ini cepat, langsung bisa jadi. Tapi kalau hutan itu harus menunggu mungkin 10 tahun baru bisa efektif. Tapi ya ini kita bisa pakai mix nih antara danau dan penanaman kembali hutan. Nah, jadi memang tata kelola kalau nggak dihitung itu bakal menimbulkan bencana di kemudian. Jadi memang solusi cepatnya danau itu sangat bagus, tapi solusi jangka panjangnya sebenarnya yang memperbaiki hutan kembali. Diperlukan 1.000 hektar tanah Bandung itu ya, Bandung Raya itu diperlukan 1.000 hektar tanah untuk membuat
danau-danau. Nah, polder, dan itu dibutuhkan nilainya dulu 7 triliun. Gitu loh. Jadi kalau ingin bebas banjir ya pakai angka alokasi itu. Berarti harus ada komitmen anggaran pemerintah. Iya, dari sekarang harus dibicarakan 7 triliun nanti kita dapat dari mana. Kalau ingin bebas banjir. Itu di mana aja Pak nanti titik-titik? Wilayah Bandung dan Raya. Oh, siap. Terima kasih. Terima kasih banyak. Lo, angkat telepon atuh ke riweuh kieu mah. Nu kahatek, kan kahatek teh 50 hektar, berapa hektar? Coba lihat jang danauna mana? Pak Faben gawe atuh, lah cing wae. Sementara laporan saya kan enak kamari ke Kementerian PU geus oke. Buktikan mana lahan-lahanna. Saya minta data cepetnya, ulah cicing di belakang meja. Ya pokoknya segera we, kan mau disurvei ini BWS, saya kan deket lapangan ya. Aing capek sorak. Hah? Di sawah pinggir apa? Langsung, Ya. aman tapi. Aman paling. Kalau udah sampai belakang aja mana apa? Ayo belakang aja ya benteng terus ke di bawah. Terus nggak apa-apa, lanjut. Lanjut. Wih. Oh, lanjut aja. Lanjut. Lanjut, weh. Foto. Saya si KATEK Pak, saya terus kalau saya ini kan tidak banyak, saya pikirkan di tidak kita saya untuk menguasai KATEK atau tidak banyak sekarang. Tano. Karena Berapa hektar? kemarin saya Siap aja dah Pak. terus ada tos untuk menguasai kemarin. Satu teman bodor ketupat. Nah, Pak, tapi kan luasan kahatek berapa hektar itu? Oh, luasan katek. 100, berarti 10 hektar. jika tidak lanjut sekarang, Nah, pecamat segera si PNU gawe pisan. apa lagi di Bandung tuh Papen? Ayo Papen aya. Jadi waktu tos kontak, tapi tadi tidak lanjut. Memang ada kajian dan cara pimpinan anak. Ngesok kira. Di jadwal itu si Koetana masih di luar. Di Tegal Sumedang. Lokasinya. Mohon Itu lokasinya sesuai dengan danau urang. saya lama kemarin mah informasi awal soal nanti Tegal Sumedang. Kan dulu titik anu kabur teh Pak. Tacan di jadi Pak. Pak Kades. Lo, angkat telepon atuh ke riweuh kieu mah. Eta anu kahatek, kan kahatek teh 50 hektar, berapa hektar? Ya berarti mana? Ting 50 ting 100. Coba lihat jang danauna mana? Pak Faben gawe atuh, lah cing wae. Sementara laporan saya kan enak kamari ke Kementerian PU geus oke. Buktikan mana lahan-lahanna. Saya minta data cepetnya, ulah cicing di belakang meja. Ya. Ya pokoknya segera we, kan mau disurvei ini BWS, saya kan deket lapangan ya. Mantap bukti-buktinya Pak Ben ke saya laporan ulah cicing wae. Ya. Aing capek sorak. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menegaskan penanganan banjir di Bandung Raya tidak bisa lagi dilakukan secara parsial. Ia mengusulkan solusi jangka panjang berupa pembangunan danau retensi dengan kebutuhan lahan sekitar 1.000 hektar. Berdasarkan perhitungan awal, biaya pembebasan lahan diperkirakan mencapai 7 triliun rupiah, belum termasuk biaya konstruksi yang berpotensi lebih besar. Pernyataan ini disampaikan pada Kamis 23 April 2026 sebagai respon atas banjir yang terus berulang. Deddy mendorong pemerintah daerah di Bandung Raya untuk segera membahas sumber pendanaan dan berkomitmen bersama, karena tanpa langkah besar penanganan banjir dinilai akan terus bersifat sementara dan tidak menyelesaikan masalah secara menyeluruh.